Ini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sampai di sini tentang tadi lingkungan, kemudian ada sistem perekonomian yang makro. Teman-teman, saya lanjutkan aja dulu ya. Iya Pak, lanjutkan dulu. Kemudian ada jenis sistem perekonomian. Ya, sistem perekonomian yang terpusat ini sentral kepada pemerintah. Kemudian yang kedua adalah pasar. Jadi ini sudah diserahkan ke pasar ya sesuai permintaan pasar. Kalau permintaan tinggi ya otomatis harga-harga akan juga naik dan seterusnya ya. Kalau barangnya sedikit ya otomatis juga harganya akan naik dan seterusnya. Ini sudah pasar. Kemudian campuran yaitu kombinasi antara pusat dan pasar. Ya, nanti silahkan teman-teman mungkin bisa contoh-contohnya seperti apa ya. Ini di mana diterapkan. Ini kan di negara mana teman-teman sudah mulai bisa punya gambaran. Kemudian saya sampaikan tentang ukuran untuk mengevaluasi perekonomian. Menurut Farrell dan teman-teman 2011, yang pertama adalah trade balance. Jadi neraca perdagangan. Jadi itu untuk mengevaluasi melihat ya neraca di sana seperti apa itu apa namanya apakah surplus apakah minus ya trade balance-nya ya perdagangannya ini nanti dilihat dari situ ya kemudian eh, price index consumer price index indeks harga konsumen jadi harga yang apa dari konsumen tingkat konsumen indeksnya seperti apa itu bisa untuk mengevaluasi. Kemudian yang ketiga income per kapita pendapatan per kapitanya ini juga bisa untuk melihat makin tinggi pendapatan per kapita suatu penduduk otomatis ya perekonomiannya tinggi ya kalau kayak di Indonesia masih kalah jauh ya dengan Singapura ya masih kalah jauh dengan yang negara-negara yang maju apalagi masih masih kalah jauh ya income per kapitanya. Yang keempat, unemployment rate, tingkat penganggurannya itu juga bisa dipakai untuk mengevaluasi. Yang kelima, inflasi tadi ya eh, apa namanya naik turunnya harga. Kemudian worker productivity, produktivitas tenaga kerja. Jadi semakin produktif tenaga kerjanya, jadi bukan hanya di sektor yang eh, biasa, tetapi sudah mulai ke skill, ya, bukan hanya tenaga apa namanya eh, kerja yang sifatnya untuk tenaga kasar, tapi kalau sudah skillnya yang tinggi, ya, produktivitas tenaga kerjanya tinggi, nanti juga akan jadi penilaian evaluasi perekonomian di suatu negara. Ya, ini ada 6. Silahkan nanti kalau ada yang mau ditanyakan, disaringkan, dipelajari ya. Ini saya lanjutkan dulu. Ya, ini sudah ternyata sudah selesai ini slide-nya. Ya, jadi ada waktu kita masih ada berapa ini? Sampai jam 20 masih ada 20 menit. Ya, tadi sudah kami sampaikan tentang bagaimana kita mengevaluasi atau mengukur perekonomian, kemudian jenis-jenis sistem perekonomian, faktor perekonomiannya ya, makro, kemudian eh, apa namanya lingkungan bisnisnya ini ada internal, berarti di dalamnya, di dalam sendiri ya. Eksternal ini sudah domestik, domestik berarti sudah eh, apa namanya mungkin di suatu tingkatnya sudah di Asia atau ASEAN itu kan sudah domestik ya. Global berarti sudah keseluruhan. Kemudian kami sampaikan tadi tentang karakteristik wirausahawan, ya
Nah, ini monggo dari teman-teman ada yang mau apa namanya ditanyakan, kita sharing ya. Jadi kalau sudah mahasiswa ya tidak hanya satu arah begini ya. Jadi kita tidak hanya paling tidak saya akan memantik saja ya tentang konsep bisnis, wirausahawan dan kondisi lingkungan bisnis serta sistem ekonomi ini seperti ini. Nah, nanti silahkan teman-teman kita bisa sama-sama sharing. Ya, ini masih ada sekitar ya kurang lebih 20 menit lah ya. Monggo silahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman silahkan. Ya, selamat malam Pak. Saya Alfian mau bertanya. Oke, Mas Alfian. Mas Alfian dari mana ini? Bagaimana Pak? Mas Alfian dari mana asalnya? Oh, saya dari Surabaya Pak. Oh, Surabaya. Oke, Surabaya mana Mas? Surabaya Barat Pak. Wiyung. Iya, Wiyung Pak. Wiyung. Baik. Oke, monggo silakan. Ada yang mau ditanyakan? Iya, terima kasih Pak. Pak, saya mau tanya tadi kan ada poin inflasi sama suku bunga. Nah, yang pertama itu inflasi. Saya mau tanya, kenapa sih setiap ada misalnya perayaan ya atau acara-acara besar itu inflasi naik. Terus yang kedua itu suku bunga. Kenapa ya suku bunga itu bisa apa namanya siklusnya bisa naik turun gitu Pak. Terima kasih. Ya, oke. Itu pertanyaan dari Mas Alfian, bagus ya. Silahkan dari teman-teman ada yang mau menanggapi. Jadi kita sharing ini ya. Kita sharing, mungkin sudah ada pengalaman yang teman-teman sudah kerja ya, kondisi punya pengalaman di lapangan mungkin. Silahkan. Oke, monggo silahkan teman-teman yang lain. Mbak Siti Rima, mungkin ada yang mau di ini, monggo. Mas Rizky, silahkan. Maaf Pak, tadi pertanyaannya apa Pak? Mohon diulang. Ya, pertanyaannya tadi apa tadi Mas Alfian? Tuh minta diulang Mas Rizky. Baik Pak. Ya. Yang pertama itu mengenai inflasi. Kenapa misalnya ada perayaan khusus atau acara besar itu kenaikan inflasi itu kenapa naik gitu? Itu pertama. Terus yang kedua itu mengenai suku apa tadi? Suku bunga. Kenapa Iya, suku bunga berubah gitu ya? Kenapa ada siklus bisa naik bisa turun gitu Pak? Oke, itu Mas Rizky, silahkan ditanggapi. Mas Rizky, Iya Pak, hilang. ya Pak. Jelas Pak. Oke, silahkan. Jadi ada faktor perekonomian makro itu ada inflasi, ada tingkat suku bunga. Nah, jadi ditanyakan pada perayaan seperti hari ini, ada puasa, nanti ada Ramadan, ada apa nih? Ada Syawal, Lebaran, itu inflasinya ada kenaikan. Kemudian tingkat suku bunga. Silahkan, ada yang mau menanggapi? Mbak Yulia, Mbak Kirana. Mbak Kirana. Menurut saya karena ada supply and demand. Tentang inflasi tadi ya, ada supply and demand. Gimana itu supply and demand-nya? Kalau banyak permintaan tetapi apa ya? Kalau banyak permintaan tapi barangnya sedikit, harganya akan naik. Begitu. Tuh ya. Oke. Baik.
Terima kasih.